Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan mengenai kasus-kasus pelanggaran hak dan pelanggaran kewajiban warga negara. Pertama-tama ada pengertian dari hak dan kewajiban warga negara. Hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Kewajibannya sendiri merupakan perbuatan yang harus dilakukan oleh warga negara sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Contohnya dengan bela negara. Selanjutnya ada hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar Pancasila, yaitu nilai dasar yang berkaitan dengan hakikat kelima sila, diantaranya ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan dan keadilan, yang di dalamnya terkandung cita-cita dan tujuan serta nilai yang baik dan benar, atau dengan lebih jelas, nilai yang tergandung dalam dasar-dasar Pancasila yang ada di dalam UUD 1945. Hubungan antara hak dan kewajiban warga negara dengan Pancasila sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Haknya menjamin warga negara untuk memeluk agama sesuai kepercayaannya. Kewajibannya membina kerjasama dan tolong-menolong dengan pemeluk agama lain. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Haknya setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki hak-hak yang sama. Kewajibannya melakukan berbagai kegiatan kemanusiaan. Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Haknya menjamin hak-hak warga negara dalam keberagaman. Kewajibannya mencintai tanah air dan bangsa. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Haknya menjamin kebebasan berpendapat dalam berorganisasi serta hak dalam pemilihan suara. Kewajibannya tidak memaksakan kehendak orang lain. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Haknya mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya. Kewajibannya suka bekerja keras. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila. Berikut ini diuraikan beberapa jenis hak dan kewajiban yang diatur dalam UUD NKRI tahun 1945. Yang pertama ada hak atas kewarganegaraan, yaitu terdapat pada pasal 26 yang merupakan jaminan atas hak setiap orang dalam mendapatkan status kewarganegaraannya. Yang B, ada kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, yaitu terdapat pada pasal 27 ayat 1. Yang C, yaitu hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, yaitu terdapat pada pasal 27 ayat 2. Yang D, yaitu ada hal dalam kewajiban bela negara yang terdapat dalam pasal 27 ayat 3. Yang ke E, ada kemerdekaan berserikat dan berkumpul, yaitu terdapat pada pasal 28 menetapkan hak warga negara berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran. Yang ke F, kemerdekaan memeluk agama, yaitu terdapat pada pasal 29 ayat 1. Yang ke G, pertahanan dan keamanan, yaitu terdapat pada pasal 30 ayat 1 dan 2. Ketentuan tersebut menyatakan hak dan kewajiban warga negara dalam ikut serta menjaga keamanan negara. Yang ke H, ada hak mendapat pendidikan, yaitu terdapat pada pasal 31 ayat 1. Kemudian yang ke I, ada kebudayaan nasional Indonesia, yaitu terdapat pada pasal 32 ayat 1. Yang ke J, ada perekonomian nasional, terdapat pada pasal 33. Salah satu ayatnya berbunyi, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Yang ke K, ada kesejahteraan nasional, diatur dalam pasal 34, fakir miskin dan anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Kasus pelanggaran dan hak peninggalan kewajiban. Penyebab terjadinya pelanggaran hak dan peninggalan kewajiban warga negara ada 5. Yang pertama, sikap egois. Yang kedua, rendahnya kesadaran bernegara. Yang ketiga, sifat tidak toleran. Yang keempat, penyalahgunaan kekuasaan. Yang kelima, ketidaktegasan aparat hukum. Kasus pelanggaran hak dan peninggalan kewajiban warga negara. Kasus peninggalan kewajiban warga negara. Yang pertama, tidak membayar pajak kepada negara. Yang kedua, membuang sampah sembarangan. Yang ketiga,
melanggar aturan lalu lintas. Yang keempat, merusak fasilitas negara. Selanjutnya adalah kasus pelanggaran hak warga negara. Terbagi menjadi 5, yaitu pertama, proses pengangkatan hukum yang masih belum optimal. Yang kedua, tingkat kemiskinan dan pengangguran yang cukup tinggi. Yang ketiga, masih terjadinya tindak kekerasan. Yang keempat, makin merebak kasus pembunuhan dan pemerkosaan. Dan terakhir, pelanggaran hak cipta. Upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan peningkaran kewajiban warga negara. Berikut ini upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran hak dan peningkaran kewajiban warga negara. Yang A, supremasi dan demokrasi harus ditegakkan. Yang B, mengoptimalkan peran lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara yang berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara seperti KPK. Yang C, meningkatkan kualitas pelayanan publik, peningkatan profesionalisme lembaga keamanan. Yang terakhir sekaligus penutup ialah membangun partisipasi masyarakat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Upaya pencegahan penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara tidak akan berhasil tanpa didorong oleh adanya sikap dan perilaku warga negara yang mencerminkan mengenai penegakan hak dan kewajiban warga negara. Sekian presentasi dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.